Halo, selamat malam Sobat Gaikon. Ketemu lagi di edisi terbaru Podkon, Podcast Gaikon. Bersama host Anda malam ini, Saya Ningsel. dan saya Kobel. Halo Ningsel, bagaimana kabarnya? Halo juga, kabar baik dan sehat. Gimana puasa tahun ini? Kesan-kesannya gimana nih buat Ningsel? Kalau tahun ini cukup memprihatinkan ya, karena puasanya dibarengi dengan pandemi corona juga. Jadi ya agak berbeda dari tahun sebelumnya. Bedanya di apa saja nih kalau mungkin Ningsel bisa bagi buat Sobat Gaikon? Bedanya adalah yang pertama itu semua rencana harus di-pending, harus di-cancel. Ini ya mungkin ya, biasanya kan kalau kita puasa gitu kita punya planning buat bukber, buat reuni. Nah itu terpaksa harus di-cancel. Seperti itu. Tapi untuk ibadahnya sendiri apa bisa dengan lancar diselesaikan tahun ini? Ibadah alhamdulillah bisa lancar. Nggak ada ngutang? Kalau utang ada pasti, namanya juga cewek kan. Oh iya? Oh iya sih ya, memang ya. Berapa hari kalau boleh tahu? Aku kemarin 6 hari. 6 hari itu karena mokel atau? Oh enggak, cuman kedatangan tamu aja. Oh cuma karena tamu yang biasanya datang ya. Nah ini kan menyambut akhir bulan puasa ini. Aduh. Bukan menyambut. Kan ini mau berakhir, jadi nggak perlu disambut. Oh gitu ya, mau berakhir nggak perlu disambut, tapi siap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Iya, selamat tinggal karena kan bulan Ramadan sudah mau pamit, jadi kita menyambut hari kemenangan. Tapi aku nggak pernah pamit loh dari hatimu. Oke, nah ini untuk edisi kali ini selain tadi membahas sedikit tentang bulan puasa, Kobel ingin membahas sedikit tentang yang sedang happening sekarang terjadi di Indonesia. Happening, wah banyak nih kayaknya yang happening. Ya coba kalau Ningsel sebagai anak Gayconers harusnya tahu dong apa yang lagi viral akhir-akhir ini. Ya kemarin yang viral itu ini apa sih, Sarah Kill ini, wah itu bener-bener apa ya, menurutku ini cewek gila mungkin. Ya oke. Mungkin buat sobat Gayconers yang belum mengetahui, coba Ningsel bantu memberi pencerahan kepada mereka apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh si Sarah Salsabila ini. Mungkin apa ya, kalau dari yang aku riset kemarin di beberapa sosial media, jadi dia tuh kayak membuat sebuah himbauan, Masa himbauan? himbauan. Dia membuat sebuah penawaran Lelang Apanya yang dilelang? Virgin. Coba yang jelaskan biar sobat Gayconers mengerti apa coba yang dilelang oleh si Sarah ini. Lelang keperawanan guys. Jadi ya gimana ya, kayaknya efek PSBB ini mungkin kemana-mana ya efeknya, mulai dari efek ekonomi, efek sosial, dan efek psikis juga. Jadi kebawa juga cewek-cewek ini, kebawa gila juga ya. Nah, masalahnya sekarang yang jadi masalah ini kan apa maksudnya keperawanan itu apakah menurut Ningsel itu pantas untuk dilelang seperti ini? Oh enggak lah, janganlah, hal bodoh itu namanya. Kan masih banyak yang lain yang mau dilelang. Tapi kan kalau dari video yang pertama postingan yang pertama dia bikin, menurut dia itu kan demi tujuan yang baik, nanti hasilnya akan disumbangkan kepada para orang-orang yang terdampak. Nah jadi kan tujuannya baik. Tujuan yang baik tapi kan caranya salah, jadi sama-sama gak bisa ditoleransi dong. Loh tapi itu kan punyanya dia sendiri. Ya kan sama aja, itu namanya merendahkan martabat sebagai perempuan gitu loh. Oh jadi Anda sebagai seorang perempuan merasa terhina dengan apa yang dilakukan ya? Terhina banget, dan malu ya. Kenapa kok malu? Anda kan berpakaian lengkap, Anda pakai jilbab juga, kenapa harus Anda malu? Ya malunya karena kok cewek-cewek cantik kayak gitu, dia cantik, dia kok dengan sangat murahnya menawarkan
lelang keperawanan itu dengan harga yang fantastis itu. Oh, fantastis atau murah? Coba tolong yang konsisten dong, yang konsisten. Kalau 2M itu fantastis, tapi kalau berapa ya, triliunan itu baru sangat fantastis. Jadi sebenarnya mungkin tidak dilihat dari nilai uangnya, tapi menukar keperawanan dengan maksudnya dengan uang itu yang mungkin bagi Ningsial itu yang sesuatu pelecehan dan penghinaan ya. Iya dong, kan malu sama ibu kita Kartini yang sudah mengangkat derajat para wanita, yang sudah mendukung emansipasi wanita. Ternyata kok di Kartini di zaman sekarang banyak yang kayak gitu, kan malu gitu sama pahlawan kita. Loh, tapi kalau boleh dibilang dengan dia melakukan ini kan sebenarnya lebih baik daripada misalnya cewek-cewek BO yang ada di media sosial yang hanya berkisar di angka ratusan ribu. Oh, kalau cewek-cewek BO kan dia niatnya cuman ingin apa ya, menjual jasanya dia doang, bukan melelang keperawanan. Nah ini dia ini si Sarah ini kan dia melelang keperawanan dengan memanfaatkan situasi kayak gini, kan nggak lucu gitu loh. Aji mumpung gitu ya. Dan ternyata perkembangan yang berikutnya kan bahwa dia mengaku bahwa ini hanyalah sebatas ya semacam prank. Jadi settingan yang sudah diatur olehnya dan manajemennya untuk kalau katanya untuk menyindir orang-orang yang tidak peduli dengan pelaksanaan PSBB, orang-orang yang tidak mau berbagi. Nah, tapi ya seperti Ningsial bilang, Kobel juga setuju, tidak selalu tujuan baik dilakukan dengan cara yang baik, begitu ya? Iya betul. Kalau ngomong-ngomong soal kalau si Sarah kan selebgram. Nah, tapi dia kan juga ini seorang YouTuber. Nah, kan belum lama ini kan juga ada itu si Ferdian Palengka yang melakukan ya serupa tapi tak sama dengan membikin prank. Dan Ningsial tahu soal itu? Oh ya, si Ferdian itu. Ya itu keterlaluan juga sih itu menurutku. Dan pranknya prank apa ya? Prank receh gitu loh. Tapi kan kalau menurut dia juga ketika dia melakukan prank memberi kotak kardus yang berisi sampah kepada para transpuan di Bandung itu demi kebaikan juga, demi supaya mengontrol apakah di bulan yang suci ini masih ada transpuan yang berkeliaran. Gimana itu kalau menurut Ningsial? Aduh, gimana ya? Gak masuk akal banget sih. Ya kan kita harus apa ya, nggak semua transgender itu harus dipermainkan kayak gitu. Mereka kan juga punya hak yang sama gitu. Nggak serta merta harus dibuat guyonan, dibuat bercanda. Kan ini juga namanya lagi kondisi prihatin ya. Jadi kalau menurutku ya nggak pantas lah kita main prank kayak gitu. Nah, kalau tadi Ningsial bilang begitu dalam kondisi prihatin, apa kalau misalnya tidak lagi dalam keadaan pandemi berarti sah-sah aja dilakukan? Nggak juga sih, nggak boleh juga kan. Prank itu kan iseng yang apa ya, yang parah banget sih. Jadi nggak boleh kayak gitu tuh. Itu sangat tidak patut ditiru dan tidak bermanfaat. Nah, kalau kita ngomong prank, menurut Ningsial apa batasan antara prank yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, yang bermartabat atau yang tidak bermartabat itu kalau menurut Ningsial kira-kira seperti apa? Semua prank itu nggak bermanfaat. Yang bermanfaat itu donasi dan ibadah, itu bermanfaat. Oh, mantap. Jadi ingat ya Sobat Gayconers, daripada Anda mau mencari subscriber atau membuat konten dengan cara bikin prank, mending mengikuti saran dari Ningsial, yaitu dengan ibadah atau melakukan donasi ya. Nah, kalau ngomong-ngomong donasi nih, barusan ini kan BPIP mengadakan konser. Ningsial nonton nggak? Nggak penting banget. Loh, jangan gitu. Itu tujuannya baik untuk menggalang dana demi penanganan COVID-19. Kenapa kok Ningsial nggak nonton? Nggak penting banget, apalagi
bintang tamunya jadul ya, gestarnya jadul, jadi males. Siapa yang jadul? Siapa sih waktu itu bintang tamunya? Bimbo kalau nggak salah. Iya, Loh Bimbo biar jadul kan legendaris. nggak selegendaris Pak Deddy di Kempot. Oh iya, aduh. Kepergian Pak Didi ini masih membuat Kobel susah move on dari keambiaran ini. Nengsil gimana? Biasa aja sih. Ambiarnya ya waktu awal-awal dengar berita duka itu. Oh, kalau sekarang sudah biasa ya. Sudah biasa. Nah, kembali lagi ke tadi yang acara BPIB, padahal hadir ini loh, salah dua penyanyi favorit Kobel loh. Oh ya, siapa itu? Si Via Valen dan Rosa. Duh, Tapi ya Kobel sendiri ya juga nggak nonton sih, karena gimana ya, Kobel sendiri terus terang sangat tidak menyetujui sih sebenarnya kalau BPIB ini mengadakan konser. BPIP ya, bukan BPIB. Ya BPIP. Iya, kenapa nggak setuju? Nah ini pertama begini, BPIP itu kan sebenarnya berurusan lebih banyak ke ideologi ya. Tapi kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu ketika banyak kejadian intoleransi yang terjadi di Indonesia, seperti pelarangan renovasi gereja Santo Yosef di Karimun, BPIP sama sekali tidak ada komentar. Bahkan pada saat itu salah satu anggotanya Mahfud MD malah ngomong kalau ribut itu hanya di media sosial saja. Sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi tegas kepada Kapolri untuk menyelesaikan masalah di sana. Dan demikian juga dengan penanganan terhadap ideologi-ideologi ekstrim seperti HTI dan ISIS. PKI dong, PKI. Ya, PKI. Salah satunya PKI. Nah, penanganan kepada ideologi-ideologi yang ekstrim itu tidak merasakan adanya kehadiran lembaga BPIP di sana. Padahal di sana ada Bu Mega sebagai ketua dewan yang gajinya fantastis loh. Oh ya, 2M ya gajinya? Nggak sampai 2M, cuma sekitar ya 120 jutaan lah. Itu tahun lalu ya, mungkin tahun ini sudah naik-naik ya 150 lah. Wah, itu nggak pantas tuh kayak gitu. Kan mereka gabut gitu loh. Jadi kalau mereka dapat gaji segitu ya nggak worth it lah. Ya, dan apalagi di tengah masa situasi prihatin seperti sekarang, di mana ada gubernur seperti Ganjar yang memberikan gajinya untuk penanganan corona, tidak ada kabar apapun dari para petinggi BPIP ini. Ini kan nggak pantas ini ya, betul nggak ya? Betul. Terus akhirnya konsernya gimana? Banyak menuai kritik nggak? Nah itu konsernya sendiri dituai kritik, menuai kritik dari warganet. Dan yang kedua, ada sesuatu yang lucu yang terjadi nih. Apa itu? Nah jadi di acara itu kan ada sebuah sepeda motor yang ditandatangani sendiri oleh Presiden Jokowi, dan akhirnya sepeda motor itu dilelang. Dan ternyata pemenangnya adalah seorang yang ngakunya pengusaha dari luar pulau. Oh iya, dia ngaku pengusaha dari Jambi, ternyata bukan. Oh ya? Ternyata siapa, coba Nengsel ceritakan nih kepada sobat Gekon. Iya, bukan pengusaha, cuman warga biasa aja sih, warga sipil biasa, dan dia tuh kaget karena setelah memenangkan lelang itu dia ditagih 2,5 M dong, ya shock lah dia. Ya, jadi dia itu sampai meminta perlindungan kepada kepolisian karena dia takut harus membayar sisa yang menjadi kewajibannya sebagai pemenang lelang motor. Malah kalau menurut pihak kepolisian, orang ini malah harusnya termasuk golongan yang mendapatkan BLT loh. Oh iya, berarti warga yang ini ya, berpenghasilan rendah ya, atau yang terdampak? Ya apapun boleh terdampak atau berpenghasilan rendah, pokoknya harusnya dia mendapatkan BLT. Nah, ini kan jadinya si ketua MPR si Bamsud ini sekarang baru berteriak-teriak kalau menurut dia mereka yang diprank sekarang. Oh, diprank lagi. Kenapa emang? Ya kan karena mereka sudah mengharapkan mendapatkan dana 2,5 M, ternyata yang pemenangnya abal-abal.
Ya kalau saranku sih yang 2,5 M tuh dikasihkan aja ke si Sarah, terus dia lelang. Wah, masuk akal. Cuma Neng Shell yakin dari mana kalau si Sarah masih perawan? Nggak tahu juga ya. Perawan nggak perawan kan urusannya dia, yang penting dapat duit. Iya, kalau menurut Kobel sih rasanya kalau kayak ibarat handphone itu ya, si Sarah ini barang refurbish, tahu nggak sih? Nggak tahu juga apa sih istilahnya. Refurbish itu casingnya asli, dalamnya isinya pasir. Gitu. Ngomong-ngomong yang apa si pemenang lelang yang ini yang ngaku-ngaku pengusaha tuh kok kayaknya kalau dilihat-lihat mukanya kayak teman kita yang namanya Nato ya. Coba kita bikin, ada nggak kemiripannya? Jangan-jangan kayak ini ya, si Bahar Smith dengan Axl Rose ya? Oh iya, itu jangan-jangan Habib import dari Amerika yang ngaku-ngaku Habib gitu, sok-sokan Habib. Dari Amerika apa dari ini Timur Tengah? Dari Amerika dan Timur Tengah. Oh jadi gitu ya, dua ya. Iya, itu gimana sih ceritanya Habib Bahar tuh? Ya, Habib Bahar nanti akan kita bahas di episode berikutnya, karena ada juga fenomena ya dalam tanda kutip Habib yang membuat geger di masyarakat. Oke, mungkin edisi podcast Gaekon sampai di sini. Pastikan jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial Gaekon di mana, Ningsha? Di Instagram. Oh ya, Instagram @gaekonindonesia, Twitter @gaekonindonesia, di YouTube dan juga di Facebook, dan sekarang ada lagi loh, kita ada di TikTok. Akunnya apa, Ningsha? @gaekonind 2020. Nah, jangan lupa ya Sobat Gaekon, terus ikuti, kasih komentar tentang apa yang kita bahas hari ini, dan mungkin Sobat Gaekon ada ide atau masukan untuk edisi podcast berikutnya. Oke, sebelum berpisah, Kobel dan Neng Shell mau mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Selama ini berkenan kok. Begitu ya. Dan mohon maaf lahir batin, dan selamat menjemput kemenangan Idul Fitri. Bye-bye. Bye.